Jujur, kemarin sudah sasari Pak Mahfud. Oh, ya apa-apa. Karena ngerasani ya mesti elek-elek. Ya, iya. Maksudnya ada juniornya. Ini juniornya. Ada 3 tahap menurut saya yang hari ini kita cermati, jadi sekarang dan nanti. Sekarang sampai dengan tanggal 20 kami lagi bekerja melihat perkembangan sampai pengumuman. Menarik karena kalau kita melihat dunia internasional banyak yang sudah mengucapkan selamat, tetapi belum menentukan. Undang-undang kita di Indonesia aturannya tanggal 20. Ini menarik. Sebagai prinsipal dari saya dan Pak Mahfud, kalau kami mencoba untuk mengikuti aturan itu, satu, kita tunggu tanggal 20 sambil kami bekerja, mendengarkan, mendapatkan masukan, berdiskusi, berdebat, dan terlihat di media mainstream maupun sosial, orang angkat tangan, tidak setuju, nggak mau tanda tangan, rekap dan seterusnya. Muncul cerita-cerita, berapa sebenarnya perlu yang real. Kami bekerja itu. Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini adalah mereka yang punya kompetensi di bidang IT untuk menceritakan dan membongkar apa yang terjadi. Ya, bocor-bocoran sudah ada di analisis ini. Berapa persen sih Ganjar Mahfud sebenarnya? Dan menarik karena sebagai prinsipal tentu saya juga melihat, mendengarkan, mendapatkan data, masukan. Karena di luar negeri kita menang ya. Menang. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, menang. Nggak ada bansos di sana. Ini yang ngomong budayawan ya. Agak sekretar sedikit ya. Karena nggak ada bansos. Macam-macam lah ceritanya. Makanya kita tunggu. Setelah itu tentu ada 2 langkah yang Pak Mahfud sudah sampaikan. MK itu sampai pertengahan April ya Prof? Ya. Sangat cepat sekali. Nah ini banyak lawyer yang hadir di sini, kami dibantu, mereka bagus sekali, dan kita siapkan dengan paradigma baru. Maka konfliknya, sengketanya sekedar suara, menurut kami tidak. Jadi itulah yang coba akan kita ungkapkan nanti di dalam proses di MK. Dan bisa seperti apa biar kawan-kawan lawyer ini yang menyiapkan secara teknis dengan sangat bagus. Publik tadi, sahabat peradilan menjadi sangat penting. Karena tadi Prof, kalau kita mau bicara yang di jalan, mungkin dibawa ke arena permainan. Yang kita coba untuk mengantisipasi potensi-potensi terjadinya chaos. Karena kalau itu terjadi, pasti memori kita akan kembali pada cerita 98. Maaf dengan segala hormat, pasti korbannya adalah kelompok tertentu, ya. Perempuan jadi korban dan sebagainya itu tidak kita harapkan. Maka yuk kita ajak, yuk masuk dalam sistem. Kawan-kawan yang punya kompetensi di IT, bicarakan masalah kami. Yang punya kompetensi dalam politik dan hukum, bicara soal yang ada di MK. Kita akan berproses dalam waktu yang pendek, kurang lebih 2 minggu. Berapa saksi kita sekarang sudah menyiapkan. Tapi berapa yang diizinkan oleh MK? Ilmuwan hari ini penting untuk menyuarakan itu hari ini. Agar paradigma baru dalam persidangan MK pun nanti publik
bisa apakah saksi dibatasi, apakah waktunya juga dibatasi dalam arti seandainya persidangannya panjang seperti apa. Sangat penting melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Di sisi lain tentu kontrol yang tadi disampaikan. Bagaimana agar demokrasi bisa kembali berjalan demokrasi yang benar, lebih substantif. Dan ketika kita punya catatan yang hari ini agak tidak kita setuju dalam konteks demokrasinya nggak berjalan, ya ayo kita kembalikan. Siapa isi demos ini? Ya kita itu, siapapun lah. Tapi saya sepakat sama Pak Mahfud, kalau kami yang ngomong, aku punya kepentingan. Banyak sekarang menyampaikan ke saya, Pak, udahlah Pak Ganjar sama Pak Mahfud, kasih selamat aja, udah seperti ini kok. Lo kan belum putus, kamu udah putus. Kalau besok terjadi sesuatu yang berbeda, bagaimana? Gak apa-apa, sadar saja, ada tanggalnya kok. Itu yang terjadi. Dan makin hari banyak kawan-kawan yang berdatangan, bertemu dan menyampaikan pendapat. Dan saya terima kasih tadi disampaikan dari kawan-kawan, dan kami akan dijalani. Kami tidak akan bergeser, dan kami akan kawal. Makanya ke depan, waktu-waktu yang terkait dengan proses-proses politik tentu tidak begitu saja kita biarkan. Perlu check and balances yang bisa mengontrol bahwa pemerintahan ini pasti berjalan dengan baik, siapapun yang ada di sana. Dari situlah rasa-rasanya kegelisahan publik yang sekarang terakumulasi tidak akan berhenti begitu saja. Meskipun masyarakat pasti akan cukup lelah. Buat mereka yang tidak concern betul, punya komitmen betul di pada lama, udahlah. Hanya kita pikirkan kan sekarang internasional juga sedang mencari bentuknya sendiri. Amerika mau progresif, India saya kira ini negara-negara besar semuanya. Pasti mereka punya kepentingan, dan itu pasti punya korelasi dengan Indonesia. Harga kebutuhan pokok pasti juga akan menjadi catatan. Rupiah saya kira belum turun, belum bagus. Saya kira BI sekarang lagi bekerja sangat keras, dan itu akan menjadi faktor-faktor penentu di mana masyarakat akankah kemudian menerima begitu saja atau tetap kritis sampai mengawal perjalanan setelah ini. Maka kami senang, bukan apa-apa, ketika rakyat kemudian berbicara, meskipun lebih banyak yang takut, tapi mulai beberapa orang berani. Itu penting. Karena mengumpulkan banyak orang. Ya udah, kamu mengalami, ya Pak. Kamu melihat, ya Pak. Kamu mendengar, ya. Berarti kamu bisa jadi saksi. Berani jadi saksi. Berani Pak. Besoknya nggak jadi Pak. Jadi tidak bisa di negara ini kita ciptakan atau diciptakan politik ketakutan. Sekarang semuanya menjadi takut. Nah, yang membuat tidak takut adalah perjalanannya mesti bergandengan dan bersama-sama. Itu Mas Budha.